Halo semuanya, semoga pada pertemuan kali ini kalian masih dalam keadaan sehat dan juga semangat. Oke, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang matriks gitu ya. Nah, tapi ini dalam penerapan ekonomi dan bisnis di analisis input output gitu ya. Hari ini kita akan berdiskusi tentang matriks pada analisis input output. Ya, semoga hari ini kalian sudah siap untuk pada pertemuan kali ini. Semoga kalian sudah siap untuk mengikuti perkuliahan. Yuk kita langsung ke slide yang selanjutnya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa sub-subbab gitu ya. Oke, yang pertama itu adalah kita akan membahas tentang definisi input-output. Terus yang kedua adalah tujuan analisis input-output. Yang ketiga yaitu langkah-langkah dalam melakukan analisis input-output. Yang keempat yaitu menyusun tabel input-output. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menyusun matriks koefisien dan output total. Oke, kita sekarang akan membahas tentang definisi input output dulu gitu ya. Oke, pertama kita akan membahas tentang definisi input output gitu ya. Oke, analisis input output atau IO gitu ya. Nanti kita menyebutnya input output itu IO gitu ya. Nah, itu adalah suatu model matematis untuk menelaah keterkaitan antara sektor dalam suatu perekonomian seperti itu. Jadi ini untuk kita untuk melihat ini analisis input output ini adalah suatu model matematis gitu ya untuk melihat keterkaitan antar sektor gitu ya dalam suatu perekonomian. Nah, output atau keluaran dari sektor yang satu di samping dipakai sebagai input gitu ya untuk dirinya sendiri, itu juga dipakai input oleh sektor lainnya gitu. Dan sebagai barang konsumsi bagi pemakai akhir. Seperti itu. Nah, untuk analisis input output ini itu pertama kali itu dikembangkan oleh Wassily Leontief gitu ya pada tahun 1930-an seperti itu. Nah, tujuan utama dari analisis input output ini untuk meramalkan gitu ya, untuk meramalkan atau memprediksi tingkat output yang harus disediakan atau diproduksi oleh masing-masing sektor untuk memenuhi tingkat pemakaian akhir seperti itu. Jadi untuk tujuan utamanya ini adalah untuk meramalkan atau memprediksi gitu ya tingkat output yang harus disediakan atau diproduksi oleh masing-masing sektor untuk memenuhi tingkat permintaan akhir seperti itu. Dalam melakukan analisis input output ini ada beberapa langkah gitu ya. Nah, di sini ada 3 langkah dalam melakukan analisis input output. Oke, yang pertama adalah kita membuat tabel input output atau tabel transaksi. Nah, untuk yang kedua yaitu kita membuat matriks koefisien input. Dan yang ketiga adalah kita membuat matriks output total. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis input output. Ini ada 3 langkah gitu ya dalam melakukan analisis input output. Oke, langkah awal dalam melakukan analisis input output, kita akan membuat tabel input output atau tabel transaksi gitu ya. Nah, dalam tabel input output atau tabel transaksi, nah di sini kita memerlukan gitu ya sebuah informasi yang berisi tentang yang pertama adalah total keluaran atau output dari semua sektor ditunjukkan oleh X1, X2, X3, X4 sampai X ke N gitu ya. Oke, terus yang kedua adalah kita tentang total permintaan akhir dari sebuah sektor itu ditunjukkan oleh F1, F2, F3, F4 sampai ke Fn gitu. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah total masukan atau input gitu ya. Total masukan atau input primer dari setiap sektor itu ditunjukkan oleh V1, V2,
V3, V4 sampai VN seperti itu. Untuk bentuk untuk bentuk umum tabel input output atau tabel transaksi, kita bisa lihat di sini ya, ini adalah bentuk umum dari tabel input output. Nah, di judul tabel ini ada sektor produksi atau output dan sektor pemakaian atau input. Ada sektor produksi 1, 2, 3 sampai sektor produksi ke N gitu ya. Terus ada total permintaan akhir dan juga ada total keluaran output seperti itu. Nah, di sini ada sektor produksi baris, terus ada nilai tambah, ada total input gitu ya. Untuk sektor kita ini di sini sektor 1 X11, X12, X13 sampai X1N. Dan ke bawah adalah X21 sampai XN1. Terus untuk nilai tambah ini adalah V1, V2, V3 sampai V ke N. Untuk total input adalah X1, X2, X3 dan XN seperti itu. Terus ini ada total keluaran output, ini adalah ini adalah X seperti itu. Ini adalah bentuk umum tabel input output atau tabel transaksi gitu ya. Seperti itu bisa dilihat. Silahkan dilihat tabelnya. Oke, ini adalah contoh tabel input output atau tabel transaksi ya untuk 3 sektor. Nah, di sini untuk tabelnya kita sajikan sebagai berikut gitu ya. Oke, ini 3 sektor ini ada pertanian, ada industri, dan juga jasa gitu. Nah, di sini sudah ada angka-angkanya gitu ya. Nah, untuk baris pertama, gitu ya, ini menunjukkan bahwa dari seluruh output gitu ya, atau keluaran sektor pertanian itu kan senilai 15. Ya, baris pertama menunjukkan dari seluruh total output atau keluaran dari sektor pertanian itu adalah senilai 15 gitu ya. Nah, terus di sini 4 digunakan oleh sektor pertanian sendiri sebagai input. Terus yang 5 itu digunakan oleh sektor industri sebagai input, dan juga 1 itu digunakan oleh sektor jasa juga sebagai input gitu ya. Terus sisanya adalah sebesar 5 itu dibeli oleh konsumen akhir sebagai barang konsumsi gitu. Untuk baris kedua ini sebetulnya sama, tapi saya akan jelaskan saja. Ini menunjukkan dari seluruh total output gitu ya, atau keluaran sektor industri sebesar 40. Nah, yang 6 itu digunakan oleh sektor pertanian sebagai input. 10 digunakan sendiri gitu ya oleh sektor industri sebagai input, dan juga 4 digunakan oleh sektor jasa gitu ya juga sebagai input seperti itu. Terus sisanya yaitu 20 dibeli oleh konsumen akhir sebagai barang konsumsi gitu. Terus untuk baris yang ketiga untuk cara bacanya sama ya, seperti baris pertama dan juga baris kedua gitu. Terus untuk yang baris keempat, ini adalah menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor. Nah, sektor pertanian itu menghasilkan nilai tambah 4, sektor industri menghasilkan 18, dan juga sektor jasa menghasilkan 10 gitu ya. Seperti itu. Terus untuk kolom pertama, ini menunjukkan bahwa 15 dari seluruh input gitu ya. Oke, kolom pertama menunjukkan bahwa 15 seluruh input atau total input sektor pertanian, 4 input dari sektor pertanian sendiri, 6 berupa input dari sektor industri, dan juga 1 merupakan input dari sektor jasa gitu. Dan sisanya sebesar 4 itu merupakan nilai tambah bagi sektor pertanian
gitu. Nah, nilai tambah ini sering juga disebut input primer kayak gitu ya. Makanya di situ kan saya tulis nilai tambah atau input primer gitu. Nah, nilai tambah ini merupakan gitu ya selisih dari nilai total output suatu sektor dengan nilai inputnya gitu. Nah, untuk kolom lain itu dapat dibaca dengan cara yang sama ya, seperti membaca kolom pertama seperti itu. Terus untuk kolom yang terakhir ini menunjukkan nilai total output dari masing-masing sektor. Nah, dan baris yang terakhir ini menunjukkan nilai total input masing-masing sektor. Gitu. Jadi nilai total input masing-masing sektor harus sama dengan nilai total outputnya masing-masing. Seperti itu. Jadi yang angka berapa ini 75 ini ya. Nah, ini jadi harus sama. Jadi nilai yang di kolom terakhir dan juga baris terakhir ini menunjukkan nilai total input masing-masing sektor, atau ini nilai total input masing-masing sektor itu harus sama dengan nilai total outputnya masing-masing. Kayak gitu cara bacanya. Oke, setelah tadi kita sudah membuat tabel input output atau tabel transaksi gitu ya dalam langkah-langkah melakukan analisis input output. Nah, yang kedua yaitu kita membuat matriks koefisien input gitu ya. Nah, di sini kita yang kedua adalah membahas tentang matriks koefisien input gitu ya. Nah, dari tabel input output atau tabel transaksi gitu ya. Tadi kita memperoleh suatu model matematika dalam bentuk persamaan linier sebagai berikut gitu. Nah, ini ada X11 plus X12 plus X13 sampai plus X1N plus F1 sama dengan X1. Yang selanjutnya adalah X21 plus X22 plus X23 plus X2N plus F2 sama dengan X2. Selanjutnya yaitu X31 plus X32 plus X33 plus X3N plus F3 plus X3 sama dengan X3 sampai XN1 plus XN2 plus XN3 plus XNN plus Fn sama dengan Xn gitu ya. Ini persamaan linearnya gitu. Nah, terus di sini ada koefisien AIJ itu didefinisikan sebagai hasil bagi antara nilai masing-masing elemen Xij dengan jumlah kolomnya Xj yang dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut gitu ya. Ini rumusnya AIJ sama dengan Xij per Xj gitu. Nah, Xij ini adalah output sektor I yang diperlukan sebagai input atau bahan mentah sektor J untuk menghasilkan Xj suatu sektor J. Nah, AIJ ini adalah input sektor I yang diperlukan sebagai input untuk menghasilkan suatu unit output sektor J. Seperti itu. Oke, tadi di slide sebelumnya kita sudah mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 2 gitu ya. Nah, setelah itu diperhatikan gitu ya persamaan 1 dan 2. Nah, jika persamaan 2 itu disubstitusikan ke sistem persamaan linear yang satu, maka akan diperoleh ini. Kita bisa melihat di sini yaitu menjadi A11X1 plus A12X2 plus A13X3 plus A1X A1N XN plus F1 sama dengan X1. Seperti itu sampai seterusnya sampai AN1X1 plus AN2X2 plus AN3X3 plus ANN
xn plus fn sama dengan xn gitu. Nah, ini adalah persamaan ketiga setelah kita mensubstitusikan persamaan 2 ke sistem ke SPL1 seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke langkah ketiga dalam melakukan analisis input-output, yaitu adalah matriks output total gitu. Nah, pada slide sebelumnya kita mendapatkan persamaan ketiga gitu ya. Nah, dalam persamaan ketiga tersebut gitu ya, yang pada slide sebelumnya itu dapat kita nyatakan dalam notasi matriks adalah sebagai berikut gitu. Nah, ini kita bisa menuliskannya yaitu X1, X2, X3 sampai Xn gitu ya. Ini adalah X. Nah, terus sama dengan A11, A12, A13 sampai A1n sampai seterusnya sampai dengan AN1, AN2, AN3 sampai ANN. Nah, ini adalah A gitu ya. Terus ini ada X1, X2, X3 sampai Xn. Ini juga X gitu ya. Ditambah, ini dikali ya, A dikali X, terus ini ditambah F1, F2, F3 sampai Fn. Ini adalah F gitu ya, sehingga ini X sama dengan AX plus F. Nah, ini bisa kita tuliskan juga X min AX sama dengan F. Dari X min AX sama dengan F, sehingga I min A kali X sama dengan F. Nah, maka ini diperoleh X sama dengan I min A pangkat min 1 kali F gitu. Nah, di sini diperhatikan bahwa tadi kita sudah memperoleh X sama dengan I min A pangkat min 1 kali F gitu ya. Nah, di sini A itu adalah matriks koefisien input. Terus I adalah matriks identitas, dan terus F adalah total permintaan akhir, X adalah matriks output total, 1 min A itu adalah matriks teknologi, itu atau matriks Leontief, dan I min A pangkat min 1 itu adalah inverse dari matriks teknologi gitu. Jadi ini adalah keterangan dari rumus tersebut gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soal gitu ya. Nah, hubungan input-output antar sektor dalam perekonomian sebuah negara itu ditunjukkan oleh tabel transaksi berikut gitu ya. Ini dalam triliun rupiah gitu. Ini ada 3 sektor seperti tadi ya, seperti kita mencontohkan di atas, tapi ini untuk latihan. Nah, di sini ada 3 sektor, yaitu ada sektor pertanian, industri, dan juga jasa. Di sini sudah ada angkanya berapa, besarannya berapa, dan juga sudah ada total permintaan akhir dan total outputnya. Seperti itu, ini contoh soalnya. Oke, dari contoh soal yang tadi, dari tabel transaksi yang ada di slide sebelumnya, nah dari situ ini akan ada pertanyaan gitu ya. Berdasarkan di data tabel tersebut, di sini kalian diminta untuk yang pertama adalah hitunglah nilai tambah atau total input primer masing-masing sektor. Nah, yang kedua adalah susunlah matriks koefisien inputnya. Yang ketiga adalah prediksilah output total yang harus disediakan gitu ya, yang harus disediakan atau diproduksi oleh masing-masing sektor bila ditargetkan atau diharapkan permintaan akhir untuk sektor pertanian itu 100, sektor industri 120, dan sektor jasa itu 130. Nah, tentukan dan yang keempat yaitu adalah tentukan koefisien nilai tambah
dari masing-masing sektor gitu, dan hitunglah nilai tambah yang baru di masing-masing sektor. Nah, yang terakhir adalah susunlah tabel input-output yang baru gitu. Nah, oke, kita langsung masuk ke yang pertama gitu ya. Oke, ini adalah penyelesaian dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi ya. Ini untuk yang pertama, untuk menghitung nilai tambah dari masing-masing sektor. Nah, tabel tersebut kita coba melengkapi terlebih dahulu. Jadi kita melengkapi tabel ini, tabel yang tadi. Nah, kita melengkapi tabel yang tadi adalah sebagai berikut gitu ya. Nah, oke, di sini kita akan menghitung juga untuk nilai tambahnya gitu ya. Nah, total input primer atau nilai tambah dari masing-masing sektor, yaitu untuk pertanian gitu ya. Nah, kita bisa juga melihat dari total outputnya atau total inputnya, yaitu adalah 150 gitu ya, dikurangi dari sektor pertanian itu adalah dikurangi 50 ditambah 60 ditambah 40. Nah, 150 dikurangi 150 adalah 0. Maka nilai tambahnya adalah 0 atau tidak ada gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya yaitu adalah pada sektor industri. Nah, sektor industri total outputnya, baik total output maupun total inputnya adalah 200. Jadi 200 dikurangi 30 ditambah 20 ditambah 10. Jadi 200 dikurangi 60 sama dengan 140 gitu. Untuk yang jasa adalah 180 dikurangi 10 ditambah 30 ditambah 50. Jadi 180 dikurangi 90 sama dengan 90 gitu ya. Nah, jadi untuk nilai tambah di sektor jasa itu adalah 90. Seperti itu. Gitu ya, untuk nilai tambahnya sudah kita peroleh seperti itu. Jadi bisa dimasukkan di dalam tabel nilai tambahnya. Yang pertanian 0, yang industri 140, dan jasa adalah 90. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua adalah susunlah matriks koefisien inputnya. Nah, sebelum itu maka kita hitung terlebih dahulu koefisien input masing-masing elemen. Jadi perumus sebagai berikut gitu ya. Nah, ini A11, A11 sama dengan X11 per X1. Nah, jadi sama dengan 50 dibagi 150 sama dengan 0,33. Gitu ya. Ini ini dihitung berdasarkan rumus atau persamaan tadi yang yang kedua gitu ya, yang rumusnya adalah AIJ sama dengan XIJ per XJ gitu. Nah, itu dimasukkan di rumus itu, di persamaan yang kedua. Jadi sambil melihat slide yang sebelumnya itu adalah yang di persamaan kedua. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang B ini, yang susunlah matriks koefisien inputnya, maka kita menghitung dulu ya. Kita terlebih dahulu menghitung koefisien input masing-masing elemen dengan rumus itu. AIJ sama dengan XIJ per XJ gitu. Nah, A11 itu sama dengan X11 per X1. Jadi ini adalah 50. X11-nya yaitu 50, XJ-nya adalah 150 gitu. Jadi 50 dibagi 150 sama dengan 0,33. Dan yang selanjutnya adalah A12 sama dengan X12 dibagi X2, yaitu sama dengan 30 gitu ya, yang di sektor industri gitu. 30 dibagi 200 sama dengan 0,15. Nah, selanjutnya yang di industri jasa gitu ya, yang di jasa yaitu A13 sama dengan X13 dibagi X3, yaitu 10 per 180 sama dengan 0,06. Nah, untuk yang yang selanjutnya bisa
untuk caranya yaitu sama gitu ya, baik di yang industri maupun jasa. Yang tadi kan yang di pertanian. Nah, terus A21 ini, A21, A22, A23 itu caranya sama dengan yang yang tadi yang di atas, sama dengan caranya sama dengan A11, A12 dan A13. Jadi tinggal dimasukkan di rumusnya, lalu sudah memperoleh hasilnya gitu ya. Sudah kita peroleh semua hasilnya, maka kita buat matriks koefisien inputnya. Nah, jadi kita bisa memasukkan angka-angka ini menjadi matriks koefisien. Nah, di sini kita tulis saja matriks A gitu yang berurutan 3 kali 3 gitu. Nah, ini berturut-turut elemen-elemen di matriks A yaitu adalah 0,33, 0,15, 0,06, 0,4, 0,1, 0,17, 0,27, 0,05, dan 0,28. Seperti itu. Ini sudah menjawab pertanyaan yang kedua atau pertanyaan B. Oke, ini untuk pertanyaan yang ketiga gitu ya. Nah, untuk dapat memprediksi output total yang harus disediakan atau diproduksi oleh masing-masing sektor untuk memenuhi permintaan akhir. Nah, secara bertahap kita cari terlebih dahulu untuk yang pertama adalah matriks I-A gitu ya. Nah, di sini matriks I-A sama dengan itu adalah matriks identitas dikurangi A tadi gitu, yang sudah kita peroleh gitu ya, matriks koefisien inputnya tadi seperti itu. Nah, terus ini sama dengan matriks identitas dikurangi matriks matriks koefisien atau matriks A tersebut. Nah, jadi seperti pengurangnya biasa ini 1 dikurangi 0,33 adalah 0,67, 0 dikurangi 0,15 jadi negatif 0,15, 0 dikurangi 0,06 menjadi min 0,06 gitu. 0 dikurangi 0,4 sama dengan min 0,4, 1 dikurangi 0,1 sama dengan 0,9, 0 dikurangi 0,17 sama dengan min 0,17. Dan yang terakhir adalah 0 min 0,27 sama dengan min 0,27. 0 dikurangi 0,05 sama dengan min 0,05, dan 1 dikurangi 0,28 sama dengan 0,72. Seperti itu. Jadi kita peroleh I min A-nya yaitu 0,67, 0,15, min 0,15, min 0,06, dan min 0,4, 0,9, min 0,17, min 0,27, min 0,05, dan 0,72. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita ini mencari inverse gitu ya dari I min A yaitu matriks I min A pangkat min 1 gitu ya. Jadi matriks I min A min pangkat min 1 akan dihitung dengan metode adjoint gitu ya. Nah, ini adalah sebagai berikut. Jadi det I min A itu sama dengan gitu ya. Nah, ini kita cari dengan menggunakan cara Sarus gitu ya. Nah, jadi ini kita peroleh hasilnya adalah sama dengan 0,36 gitu ya. Ini menggunakan metode Sarus seperti itu. Oke, setelah tadi kita mencari inverse I min A gitu ya, udah diketahui det A-nya, det I min A 0,36, maka selanjutnya kita mencari matriks kofaktor CIC I min A gitu ya. Nah, kita cari terlebih dahulu kofaktor dari masing-masing elemen adalah sebagai berikut gitu. Oke.
Oke, nah ini dari C11 sampai C33 gitu ya, berturut-turut. Ini adalah 0,65, 0,33, 0,26, terus 0,11, 0,47, 0,77 dan seterusnya, seperti itu gitu ya. Ini kita mengetahui kita cari ini nilai kofaktor dari masing-masing elemen. Nah, sehingga kita peroleh CIJ I min A-nya itu sama dengan elemen-elemennya itu 0,65, 0,33, 0,26, 0,11, 0,47, 0,07, 0,08, 0,13, dan 0,54 gitu. Nah, setelah itu kita mencari matriks adjoint-nya gitu ya. Adjoint dari I min A sama dengan CIJ I min A transpose. Jadi ini kita transpose gitu ya. Masih ingat kan untuk mentranspose yang dari tadinya baris menjadi kolom seperti itu. Oke, setelah itu kita sudah mendapat CIJ I min A transpose-nya gitu ya. Ini adalah menjadi 0,65, 0,11, 0,08, 0,33, 0,47, 0,13, 0,26, 0,07, dan 0,54 gitu. Nah, setelah itu matriks inverse dari I min A pangkat min 1 sama dengan adjoint kali I min A dibagi I min A sama dengan 1/0,36 dikalikan dengan CIJ I min A transpose gitu ya. Nah, diperoleh adalah 1,8, 0,30, 0,22, 0,91, 1,3, 0,36, 0,72, 0,19, dan 1,5. Nah, terus untuk output total itu dapat kita hitung dengan rumus X sama dengan I min A pangkat setengah kali F gitu ya. Nah, jadi X sama dengan itu matriks inverse-nya kan kita sudah mengetahui ya. I min A inverse-nya itu kan adalah kita sudah mengetahui yang 1,8, 0,30 dan sekian gitu ya, dikalikan F-nya, F yang tadi yang baru dikalikan F-nya gitu ya. F-nya itu tadi di sini di soal itu kan ditargetkan atau diharapkan menjadi untuk pertanian 100, untuk sektor industri 120, dan untuk sektor jasa itu adalah 130 gitu. Jadi dikalikan itu, jadi diperoleh X-nya sama dengan 244,6, 293,8, dan juga 289,8. Nah, ini adalah prediksi output total yang disediakan di sektor pertanian itu senilai 244,6 triliun rupiah, di sektor industri senilai 293,8 triliun rupiah, dan pada sektor jasa itu adalah senilai 289,8 triliun rupiah gitu. Ini sudah menjawab yang pertanyaan C. Selanjutnya yaitu adalah pertanyaan yang D gitu ya. Nah, di sini untuk koefisien nilai tambah dari masing-masing sektor itu dapat dihitung dengan rumus VI sama dengan VI dibagi XI gitu ya. Nah, untuk koefisien nilai tambah sektor pertanian yaitu VI sama dengan VI per XI. Nah, VI-nya itu adalah 0 dibagi X1 gitu ya. Ini V1 sama dengan V1 per X1 itu sama dengan 0 dibagi 150 itu sama dengan 0 gitu. Selanjutnya untuk koefisien nilai tambah di sektor industri atau V2 yaitu sama dengan V2 dibagi X2. Nah, V2-nya itu adalah 140 dibagi X2-nya adalah 200. Jadi sama dengan 0,7.
Nah, untuk yang terakhir yaitu ada koefisien nilai tambah di sektor jasa, yaitu V3 sama dengan V3 dibagi X3. Itu adalah sama dengan 90 dibagi 180 sama dengan 0,5. Nah, sehingga nilai tambah yang baru pada masing-masing sektor gitu ya. Tadi kan sudah diketahui kan nilai tambahnya yang baru itu berarti yang pertama adalah sektor pertanian 0 kali ini ya, koefisien nilai tambahnya kan 0 untuk pertanian, maka 0 dikali 244,6. Ini adalah nilai tambah di sektor pertanian yang baru gitu ya, yang yang kita peroleh tadi di pertanyaan C gitu. Seperti itu. Jadi di pertanian 0 kali 244,6 sama dengan 0. Selanjutnya di sektor industri adalah 0,7 dikali 293,8. Itu diketahui yaitu 205,66. Selanjutnya di sektor jasa adalah koefisiennya 0,5 dikali 289,8, hasilnya adalah 144,9. Nah, jadi ini adalah nilai tambah yang baru pada masing-masing sektor gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang terakhir, untuk kita membuat tabel input-output yang baru, nah ini adalah kita akan lihat yang pertama adalah cara menyusun tabel input-output yang baru gitu ya. Nah, yang pertama adalah masukkan terlebih dahulu output baru untuk masing-masing sektor gitu ya ke dalam tabel. Nah, yaitu 244,6 triliun rupiah di sektor pertanian. Selanjutnya 293,8 triliun rupiah itu di sektor industri dan 289,8 triliun rupiah di sektor jasa, seperti itu. Selanjutnya nilai total input di masing-masing sektor harus sama dengan nilai total outputnya. Jadi ini nanti kita kita hitung, terus nilainya nanti harus sama dengan nilai total outputnya gitu. Nah, selanjutnya adalah kemudian masukkan permintaan akhir yang baru untuk masing-masing sektor. Tadi permintaan akhirnya itu kan sudah ditentukan gitu ya di pertanyaan tadi, yaitu yang pertama adalah untuk sektor pertanian itu 100 triliun, untuk sektor industri adalah 120, dan 130 di sektor jasa, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah hitung nilai outputnya XIJ masing-masing sektor dengan rumus XIJ sama dengan AIJ dikali XI. Nah, ini nilai AIJ ini lihat dari matriks koefisien inputnya gitu ya. Untuk perhitungannya ini adalah XIJ sama dengan AIJ kali XJ, seperti itu. Nah, tadi setelah kita mengetahui langkah-langkahnya gitu ya dalam menyusun tabel input output baru, kita coba tadi memasukkan gitu ya. Memasukkan angka-angka ini ke dalam tabel. Angka-angka yang pertama ini kan kita memasukkan nilai output baru tadi ke masing-masing sektor. Nah, ini nilai output baru gitu ya, nilai output baru ke masing-masing sektor, yaitu yang pertama adalah ada 224,6 triliun, selanjutnya 293,8 triliun, dan 289,8 triliun pada masing-masing sektor gitu. Nah, setelah itu kita memasukkan lagi nih untuk permintaan akhir yang baru. Nah, permintaan akhir yang baru adalah 100, 120, dan 130 gitu ya. Nah, untuk total input ini kan harus sama dengan total outputnya, maka kita masukkan juga untuk total inputnya adalah 224,6, 293,8, dan juga 289,8. Nah, sehingga sekarang kita menghitung gitu ya, yang belum ada isinya gitu.
yang ada di sektor pertanian, industri maupun jasa. Nah, ini kita bisa lihat di sebelah kanan, kita cara menghitungnya adalah kita masukkan ini ya di rumus XIJ ini sama dengan AIJ kali XJ gitu. Nah, ini adalah kita masukkan X11 sama dengan A11 kali X1. Ini sama dengan 0,33 dikali 244,6. Di sini kan ada 0,33 atau AIJ gitu ya tadi ya. Masih ingat kan ini di rumusnya kan XIJ ini sama dengan AIJ kali XJ. Nah, nilai AIJ itu kita lihat dari matriks koefisien inputnya. Nah, ini adalah ada di pertanyaan B. Jadi kita tadi sudah menghitungnya itu ada di B ya. Nah, itu matriks koefisien inputnya. Jadi nilai-nilai itu adalah dikalikan 0,3 ini itu adalah matriks koefisien input gitu ya. Seperti itu dikali X1. X1-nya itu adalah 244,6 seperti itu. Nah, ini berturut-turut ini jadi 0,33 kali 2,446 gitu ya sama dengan 80,72. Ini dimasukkan di yang pertanian gitu. Terus ini ada 0,40 juga dikali 244,6 ini sama dengan 97,84. Ini dimasukkan di kolom yang pertanian gitu ya. Nah, selanjutnya adalah yang di kolom industri. Nah, yang di kolom industri ini juga sama ya rumusnya, tetap yang 0,15, 0,10, 0,05 itu kita melihatnya di matriks koefisien input seperti itu. Jadi makanya kenapa ini dimasukkan rumusnya gitu ya. Seperti itu. Terus selanjutnya untuk yang jasa juga sama, dan untuk XJ-nya ini kalau yang di industri yang di di industri itu ini ada dikalikan 293 gitu ya. Jadi matriks koefisien inputnya dikalikan yang di industri yaitu 293. Terus yang selanjutnya adalah yang untuk sektor jasa gitu ya. Berarti matriks koefisiennya ini ada 0,06, 0,17 dan 0,28 itu dikalikan dengan 289,8 seperti itu. Jadi ini sudah kita ketahui semua nilai-nilainya, maka ini tinggal dimasukkan saja ke sesuai sektornya gitu ya. Nah, yang pertama yang 80,72, 97,84 dan 66,04 ini kita masukkan di sektor pertanian, yang kolom di sektor pertanian gitu ya. Dan yang kedua 44,07 dan 29,38 dan 14,69 kita masukkan di kolom yang industri. Dan yang terakhir ini 17,39, 49,27 dan 81,4 ini kita masukkan yang pada kolom sektor jasa seperti itu. Jadi ini sudah selesai semua rangkaian dari pertanyaan A sampai E sampai membuat tabel yang baru, tabel input output yang baru ini kita sudah selesai gitu. Oke, sampai di sini dulu pembahasan.